Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Ela TV, para pendengar radio kita, rekan-rekan mustami'in baik yang ada di studio ataupun yang mengikuti kita via Zoom, semoga kita semua dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa bertemu secara live di hari Rabu seperti biasa, Rabu sore jam 4. Dalam rangka kita melanjutkan kembali pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Natiqina Biha, ya. Al-Juz'u Tsalits, jilid yang ketiga. Wa kama dzakarul mudhi', dan sebagaimana yang tadi disebutkan oleh penyiar di awal, bahwasanya kita ada di ad-darsus sadisa asyar. Kita ada di pelajaran ke-16. Insyaallah sanadkhul fit tamrinis sabi'. Kita akan masuk di latihan yang ke-7, ya. Latihan yang ke-7, teman-teman sekalian, ya. Latihan yang ke-7 ini atau kita murojaah sedikit dari apa yang sudah kita ambil di perjumpaan yang telah lalu, ya. Di perjumpaan kita yang telah lalu kita sedang membicarakan tentang tasrif atau perubahan dari fi'il thulathi mazid yang mengikuti wazan fa'ala, yang didobelkan ho'ain fi'ilnya fa'ala. Kita sudah mengambil mudhari'nya, kita sudah mengambil isim fa'ilnya, kita juga sudah mengambil isim maf'ulnya, bahkan kita juga sudah mengambil isim zaman dan makannya. Contohnya kemarin kita ambil sajjala, fi'il madhinya, sajjala mengikuti wazan fa'ala. Sajjala mengikuti wazan fa'ala. Fi'il mudhari'nya yufa'ilu, yusajjilu. Kemudian masdarnya sudah kita ambil juga, taf'il, tasjil. Kemudian isim fa'ilnya sudah kita ambil juga, mufa'ilun, berarti musajjilun. Isim maf'ulnya juga sudah kita ambil, mufa'alun, berarti musajjalun, ya. Termasuk juga di antaranya isim zaman dan makannya, yang mana isim zaman dan makannya ini sama dengan isim maf'ulnya. Ini kemarin yang sudah kita ambil. Contohnya juga kemarin kita ambil allafa yu'allifu, rattaba yurattibu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini murojaah kita singkat, ya, dari apa yang sudah kita ambil di pekan yang lalu. Nah, sekarang kita masuk di latihan ke-7, teman-teman sekalian. Kita lihat di sini latihan yang ke-7, instruksinya adalah qala al-muallifu rahimahullahu taala, min auzani jam'i taksir, di antara wazan atau pola, ya, jamak taksir. Itu jamak taksir kan isim yang menunjukkan kepada jumlah yang banyak karena jamak, ya. Untuk yang biar kita lebih sederhana lagi memahami jamak taksir, dulu pernah kita bahas, saya lupa sepertinya ini di jilid yang pertama, tapi saya lupa pelajarannya keberapa. Dulu kita pernah bahas jamak taksir, seperti misalnya tolibun menjadi tullabun, rajulun menjadi rijalun, waladun menjadi auladun. Di juz yang pertama sudah kita ambil. Waktu itu, semoga teman-teman masih ingat, dan atau nanti boleh juga membuka kembali link videonya. Waktu itu kita sebutkan bahwa jamak taksir itu diambil dari kata kasaro, maksur, ya, maksur, apa maksur? Al-qalamu maksurun, rusak, ya. Oh, berarti jamak taksir jamak yang rusak, Ustaz. Ya, secara harfiah begitu, tapi secara pemahaman jamak taksir itu adalah jamak yang ada perubahan. Jadi rusak dalam artian ada perubahan dari isim mufrad ke dalam bentuk jamaknya. Beda dengan jamak yang salim-salim, baik mudzakkar salim ataupun muannats salim. Yang mudzakkar salim kan tinggal tambahin una aja, nggak ada perubahan. Muslim, muslimuna. Mukmin, mukminuna. Kalau yang muannats salim ditambahkan atun belakangnya. Mukminatun, mukminatun. Muslimatun, muslimatun. Itu nggak ada perubahan. Tapi kalau yang taksir, karena tadi secara sederhananya harfiahnya rusak, ada perubahan, maka dari qalamun menjadi aqlamun.
baitun buyutun. Ya. Rajulun rijalun. Jadi seolah-olah di situ rusak ya. Padahal maksud rusak di situ adalah adanya perubahan dari bentuk isim mufrad menuju kepada bentuk jamak. Makanya dinamakan dengan jamak taksir. Wazannya banyak. Wazannya banyak. Nah, kita lihat di sini. Min auzani jam'i taksir, di antara bentuk wazan jamak taksir adalah fa'alatun. Adalah fa'alatun. Iya. Nahu, contoh. Tolibun. Tolibun, seorang tolib, seorang pelajar, seorang siswa. Iya. Loh, Ustaz, bukannya tolib itu bentuk jamaknya tulabun. Ya, betul, ada jamaknya tulabun. Ya. Boleh juga kan tolibuna, Ustaz. Ya, boleh saja ya. Di jamak mudzakkar salim kan tolibun ya. Atau boleh juga mengikuti wazan fa'alatun. Tolibun menjadi fa'alatun. Oh, berarti menjadi tolabatun. Tolibun menjadi tolabatun. Itu bentuk jamak dari tolib. Salah satunya mengikuti wazan fa'alatun. Nah, kita lihat di bawah itu. Hati jam'al asma'il atiyah ala hadzal wazan. Coba buatkan ya bentuk jamak dari isim-isim berikut ala hadzal wazan yang sesuai dengan wazan fa'alatun. Ya. Yang sesuai dengan wazan fa'alatun. Nah, seperti di sini yang pertama kafirun. Bentuk jamaknya apa kafirun? Kufarun. Kufarun boleh. Kafirun juga boleh kan? Nah, kita kan lagi bahas ini, berarti coba kafirunnya kita ikutkan kepada wazan fa'alatun. Kira-kira jadinya apa? Kafirun. Kafiratun. Bukan fa'alatun. Tolabatun. Kafirun berarti menjadi kafaratun. Kan fa'alatun ya. Berarti kafaratun tadi. Tolabatun ya. Contoh berikutnya fasikun. Fasikun. Fasikan bentuk jamaknya fusak, Ustaz. Ya boleh. Atau fasikun. Ya boleh. Nah, kalau yang wazannya fa'alatun berarti bagaimana tuh? Fasikun menjadi fasaqotun. Mumtaz. Fasaqotun misalnya. Satu lagi yang terakhir, fajirun. Fujar, Ustaz. Ya kan? Fujar. Inna kitabal fujari lafi. Nah, itu kan fujar, bentuk jamak dari fajir. Atau fajirun juga boleh. Nah, tapi kalau mengikuti wazan fa'alatun, maka fajirun menjadi apa? Fajarotun. Fajaratun. Kan ayatnya begitu. Ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, kafarah berarti jamaknya kafirun. Fajarah berarti jamak dari fajirun. Ulaika humul kafaratul fajarah. Nah, ini salah satu bentuk wazan dari jamak taksir. Bentuk wazan yang lainnya coba kita lihat di latihan yang ke-8. Silakan naik lagi. Ya. Hop. Kalau bisa agak geser sedikit biar kelihatan angka 8-nya, ya. Baik. Latihan 8. Min auzani jam'it taksir, di antara bentuk jamak taksir wazannya ya adalah fu'alun. Kalau tadi kan fa'alatun ya. Sekarang bentuk jamak taksir wazannya fu'alun. Nah, salah satu wazan dari jamak taksir. Fu'alun ya. Contoh nuskhatun. Nuskhatun. Nuskhatun itu artinya apa ya? Naskah. Naskah ya. Atau teks ya. Udah jadi bahasa Indonesia naskah ya. Nuskhoh, naskah.
Bentuk jamaknya apa? Mengikuti fu'alun. Ya. Jadinya nusakhun. Ya. Nusakhun. Teks-teks atau naskah-naskah begitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Hati jam'al asma'il atiyati ala hadzal wazan. Coba kita diminta untuk membuat ya bentuk jamak dari isim-isim berikut ini sesuai dengan wazan ini. Wazan fu'alun ya. Yang pertama suratun. Menjadi apa? Suratun. Suratun menjadi suratun sama aja dong. Fu'alun itu kan tak marbutonya hilang jadi nuskhatun nusakhun. Oh, berarti Fu'alun. suwarun. Mumtaz ya. Suwarun. Suar. Suwarun. Artinya apa ya suwarun ya? Surah. Surah. Gambar. Gambar. Oh. Naam, gambar. Surat. Kalau beda sod dengan sin, ini yang berikutnya nih. Suratun. Bentuk jamaknya berarti apa ini? Suratun. Suwarun. Suwarun bisin. Suwarun. Al-ula bisad, ats-tsaniyah huna bisin. Tadi yang pertama pakainya sod. Surah. Sekarang surah. Surah. Iya. Bentuk jamaknya suwarun. Apa suwarun tuh? Surat. Surat-surat ya. Suratul Fatihah, Suratul Ikhlas, Suratul Baqarah, suar. Ya, surat-surat. Berikutnya ghurfatun. Apa bentuk jamaknya ghurfatun? Ghurafun. Naam. Ghurafun. Ghurafun. Mana ghurfah? Kamar-kamar. Kamar, boleh. Ada ghurfatul duyuf. Boleh kamar, boleh ruangan ya. Ada ghurfatul dhiyafah, ruang tamu misalnya ya. Kemudian ummatun. Ummatun itu kan mimnya dua ya. Ummatun ya, cuman karena penulisan jadi mimnya kan ditasydidkan. Ummatun. Nah, kalau kita sertakan kepada wazan fu'alun jadinya apa ya? Umamun. Mumtaz, umamun. Naam. Karena kan di situ aslinya ummatun. Jadi dihilangkan tak marbutonya, kemudian kita sertakan pada wazan fu'alun, umamun. Iya. Kemudian umat artinya apa umat? Umat manusia gitu. Oh iya umat. Oh sudah bahasa kita ya umat. Ah ini umat muslim ya, umat manusia begitu. Terakhir daulatun. Silakan daulatun. Dawalun. Enggak, bukan dawalun itu. Fu'alun. Hah? Duwalun. Naam, duwalun. Mumtaz. Daulatun, duwalun. Ya, enggak dawalun ya, enggak. Duwalun. Naam, duwal. Apa ini arti? Daulah. Daulah. Nahnu al-an fi daulati Indonesia. Daulah. Negara. Ya. Kalau dual berarti negara-negara. Nah, kita masuk ke latihan yang ke-9 ya, latihan 9. Apa ini? Syarhun masdaru syaraha yashrahu. Ini mudah nih. Syarhun adalah bentuk masdar dari syaraha yashrahu. Ini kan fa'ala yaf'alu fa'lan, berarti kan syaraha yashrahu syarhan. Nah, syarhun adalah bentuk masdar dari syaraha yashrahu. Kemudian wa huwa ala wazni fa'lin. Untuk syarhun ini dia mengikuti wazan fa'lin ya. Fa'lin itu bentuk masdar dari fa'ala yaf'alu fa'lan ya. Kalau fa'lan, fa'lun, fa'lin sih kalau lamnya kan tergantung dia posisi sebagai apa ya. Mungkin fa'lun, mungkin fa'lan, mungkin fa'lin ya. Jadi kita lihat di sini syaraha yashrahu syarhan, syarhun begitu. Sehingga kita lihat di sini nanti kita akan dikasih beberapa fiil nih ya. Hati masadirul af'alil atiyati ala wazni fa'lin.
Berikan masdar dari fiil-fiil berikut ini sesuai dengan wazan fa'lin. Saya ambil contoh darosa yadrusu darsan atau darsun. Ya. Kita rofakkan aja deh biar sama dengan yang lain. Darsun. Darosa yadrusu darsun. Berikutnya man yujib. Ke bawah dulu. Doroba yadribu. Coba Mas Fajar dulu deh yang terdekat. Doroba. Doroba yadribu. Dorbin. Dorbun. Dorbun. Ya boleh aja sih dorbin kayak kalau seandainya kemasukan huruf jar sebagai Dorbun. mudhaf. Nah, Tapi yang jelas dorbun ya. Terlepas dari belakangnya an in ya. Jadi dorbun. Kemudian berikutnya qatala. Ada teman-teman kita yang di Zoom barangkali yang mau jawab langsung jawab dua. Qatala dan mala'a. Qatlun. Qatala yaqtulu qatlun. Qatlun. Naam. Satu lagi Pak. Mala'a. Yamla'u. Yamlun. Yamla'u. Yam. Mala'a. Yamla'u. Mal. Mal'un. Mal'un. Na'am. Mumtaz. Mala'a yamla'u mal'un. Na'am. Barakallahu fiik. Ya. Kemudian fataha. Ada yang mau jawab lagi yang di Zoom? Yang di Zoom ada lagi barangkali? Kalau ada, silakan kita kasih kesempatan untuk menjawab fataha Ada dan Ustaz, silakan. Dua Bu, fataha dan amaro. insya Allah. Fataha yaftahu fathun. Na'am. Au fathannya. Fathan. Boleh. Amaro ya'muru amrun. Na'am, barakallahu fiik ya. Fataha yaftahu fathun, amaro ya'muru amrun. Satu lagi yang terakhir naha dan sobara. Silakan ada lagi yang mau menjawab di Zoom. Kalau nggak ada, Mas Fajar siap-siap untuk menjawab. Naha yanha Ada ya-nya di belakangnya. Nah, nahyun. na'am. Nahyun, nahi. Nahi mungkar. Yang terakhir, Mas Fajar, sabar yasbiru. Sabara yasbiru. Sabrun. Na'am, sabrun. Fa sabrun jamil. Sabrun. Ya. Jadi kita lihat artinya sudah ya. Darosa yadrusu belajar, doroba memukul, qatala membunuh, mala'a apa? Mengisi. Ya, mala'a mengisi. Fataha membuka, amaro memerintahkan ya atau menyuruh, memberi perintah, naha melarang, ya. Kan ada amar ma'ruf. Ya, mengajak kepada kebaikan, nahi mencegah, melarang dari kemungkaran. Sabar yasbiru, sabar sudah jadi bahasa kita ya. Taib. Yang ke-10. Nah, ini masih bentuk masdar lagi nih, ya. Cuman latihan yang ke-10 ini kita mendapatkan wazan masdar yang berbeda dengan yang di latihan 9. Di latihan 9 itu bentuk masdarnya mengikuti wazan fa'lun. Sekarang kita lihat di sini. Ghiyabun masdaru ghaba yaghibu. Ghiyab itu adalah merupakan bentuk masdar dari ghaba yaghibu. Ghiyab. Goib. Goib itu enggak masuk ya. Goba tidak hadir. Wa huwa ala wazni fi'al. Nah, kalau ini mengikuti wazan apa nih? Fi'al. Mengikuti wazan. Mengikuti wazan fi'al. Jadi ghaba yaghibu ghiyabun. Kita lihat di sini hati masadirul af'alil atiyati ala wazni fi'al. Berikan masdar-masdar dari fi'il-fi'il berikut ini yang sesuai dengan wazan fi'al. Kita beri contoh ya. Yang pertama qoma. Qoma yaqumu fi'alun.
Qama yaqumu, kita masukkan ke dalam wazan fi'alun. Jadinya apa ya? Qiyamun. Qama yaqumu, ghaba yaghibu ghiyabun. Qama yaqumu Qiyam. qiyamun. Oh, qiyam. Qama Qiyam. yaqumu qiyamun. Loh Ustaz, bukannya itu kan fi'il mudhari'nya pakai wawu ya? Qama yaqumu, bukan qama yaqimu. Kalau ghoba kan jelas, ghoba yaghibu pakai ya, jadi ghiyabun. Ya, ini qama yaqumu asalnya memang qiwamun, qiwamun. Cuman karena wawunya sebelumnya berharokat kasroh, karena kasroh itu lebih mudah dengan huruf ya, jadinya qiyamun. Qama yaqumu qiyamun. Berikutnya aba yaubu, apa ini? Aba yaubu. Ada yang bisa memberikan masdarnya? Aba yaubu. Iya bun. Mumtaz. Masya Allah. Iya bun. Ini juga sama ya dengan koma, asalnya iwabun. Iya. Qiwamun, qiyamun, iwabun menjadi iyabun. Iyabun artinya apa ya? Iyabun artinya apa ya? Kembali. Kembali. Naam, inna ilaina iyabahum. Kembali. Ya. Surat apa itu? Inna ilaina iyabahum. Surat yang kita baca kalau Jumatan ya. Inna ilaina iyabahum. Al-Ghasyiyah ya. Sesungguhnya kepada kami mereka akan kembali. Iyab. Kita sering dengar ila aina anta dhahib? Ana dhahibun ila Jakarta. Dhahaban wa iyaban. Dhahaban wa iyaban. Uridu an adhhab ila Jakarta, lakin dhahaban wa iyaban. Dhahaban berangkat, iyaban pulang. Berarti apa? PP, pulang. Berarti pergi pulang. Ya, bukan. Karena berangkat dulu, pergi pulang. Dhahaban wa iyaban. Pergi pulang. Ini aba ya ubu. Kemudian kosa yakisu. Wah, ini udah jadi bahasa kita sehari-hari ya. Kosa yakisu menjadi apa ini? Kosa yakisu Qiyasun. qiyasun. Naam. Qiyas. Menjadi salah satu sumber hukum kita ya. Qiyas kan. Al-Quran, Qiyas. hadis, ya, ijma, qiyas. Qiyas itu artinya apa? Disamakan, perumpamaan. Ya, ditakar, Oh, ya. ditakar. Ditimbang, ya, atau disamakan, boleh lah ya. Oh, ini masalahnya dikiaskan, ya, qiyas. Disamakan. Kemudian apa lagi nih? Soma. Naam. Soma yasumu. Soma yasumu. Siwamun. Asalnya siwamun. Sama seperti qiwamun. Siyamun. Kemudian menjadi bagaimana? Siyamun. Siyamun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus Siyam. siyam. Soma yasumu siyam. Artinya apa siyam? Puasa. Puasa. Ya, puasa. Kemudian laqiya yalqa. Laqiya yalqa. Apa laqiya yalqa? Liqa'a. Liqaun. Liko. Asalnya sih liqayun ya. Liqayun ya. Liko. Cuman karena terakhirnya huruf ya dan sebelumnya huruf ma jadi diganti liqaun begitu ya. Nah, kasus yang sama dengan syafa yashfi. Syafa yashfi menjadi Sifaun. syifaun. Nah, apa doanya orang sakit tuh? Kalau kita nanya orang sakit, Syafaqallah. yang ada syifa-syifanya. Apa itu panjang? Atau syafaqallahu syifaan ajilan. Syifaan la yughadiru saqama ya. Atau Allahumma antas syafi la syifaa illa syifauka. Kesembuhannya. Kesembuhan, betul ya. Taib, ini berarti salah satu dari wazan masdar, ada yang berupa fa'lun,
tadi syarhun, darsun, fathun, ya. Ada yang berupa fi'alun, ya, siyamun, qiyamun, iyabun. Terus Ustadz, jadi ini kita pakainya yang mana kalau seandainya kita ketemu dengan fi'il? Bisa nggak darosa kita masukkan kepada wazan masdarnya kepada wazan fi'al? Darosa yadrusu dirosun misalnya. Bisa nggak doroba yadribu dirobun misalnya? Bisa nggak? Kita katakan nggak bisa, ya. Masing-masing mengikuti wazannya. Terus cara menentukannya bagaimana? Kok kita tahu darosa menjadi darsun bagaimana? Ya caranya dengan banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengingat, banyak-banyak membuka kamus, ya. Jadi kalau kita nggak tahu ini apa ya masdarnya, ya kita buka kamus. Tadi di kamus itu nanti akan dikasih penjelasannya, ya. Fi'il madhinya apa, mudhari'nya bagaimana, kemudian masdarnya apa, begitu. Nah, wazan ini sekedar ada untuk memudahkan. Kira-kira nanti masdarnya akan menjadi seperti wazan tersebut. Kemudian yang berikutnya yang ke-11. Yang ke-11, pertanyaan cuma satu. Pertanyaan satu. Majam'u duktur. Majam'u duktur. Apa bentuk jamaknya? Duktur. Duktur di sini tuh duktur, ya. Apa berarti? Doktor, ya. Doktor, bukan dokter. Dokter kan berarti tobibun, ya. Kayaknya duktur berarti yang sudah selesai S3, ya. S3, doktor. Bedanya apa tulisannya? R-nya besar, ya? Apa R-nya kecil? Itulah pokoknya, ya. Doktor yang sudah selesai S3 berarti. Doktor PhD, PhD, ya. Doktor. Majam'u duktur. Apa bentuk jamaknya duktur? Ada yang tahu Bapak Ibu yang di Zoom barangkali pernah membaca? Dakatirun. Dakatir, naam. Dakatir. Sepertinya nggak pakai Dakatirotun. dakatir. Ya, Dakatir. Naam, dakatir. Au Dan dakatirotun. tidak- Dakatirotun. Iya, dakatiru atau dakatirotun, ya. Dakatir itu nanti berarti dia mamnu' minas sorof, ya. Dakatir, ya. Nah, yang pertanyaan cuma satu nih, jamak duktur. Dan yang terakhir, adkhil yabdu fi jumlatin. Nah, silakan barangkali semuanya ikut kita di Zoom sama-sama ingin membuat kalimat adkhil yabdu fi jumlatin. Masukkan kata yabdu dalam sebuah kalimat. Ini yabdu tuh nampak, ya. Di teks itu ada di bagian paling bawah. Ketika sudah datang waktu zuhur tapi belum adzan-adzan, oleh mudaris yabdu annal muadzina ghairu maujud. Nampaknya muadzinnya enggak ada. Yabdu anna. Nah, kita diminta untuk adkhil yabdu fi jumlatin. Saya kasih contoh, ya. Nanti teman-teman juga kalau bisa ikut memberikan contoh. Misalkan kita ngelihat teman kita di kelasnya lesu, ngantuk, atau kurang energik seperti biasanya, maka kita katakan yabdu annaka maridun. Yabdu annaka maridun. Nampaknya kamu lagi sakit. Yabdu annaka maridun. Kalau tadi di contoh yang di kalimat yabdu annal muadzina ghairu mawjud, nampaknya muadzinnya enggak ada, ya. Nah, sekarang yabdu annaka maridun. Nah, silakan teman-teman buat kalimat yabdu fi jumlatin. Buat kalimat yabdu fi jumlatin dalam sebuah kalimat. Bisa tidak kira-kira? Mas Fajar barangkali ingin ngasih contoh. Misalkan Mas Fajar ketemu dengan teman, ya, kemudian ternyata kayaknya bajunya baru kelihatan. Nah, nampaknya
bajumu baru misalnya. Berarti yabdu Ya bedu komiso anna ana komisoka komisoka jadidun. mumtaz yabdu anna komisoka jadi Jadidat. nampak jelas ya bajunya baru ya. Baru lihat maksudnya. Mungkin bisa jadi baru bentar atau mungkin bisa jadi baru lihat ya. Ya bedu anna karena kita ngikutin contoh yang di teks ya. Ya bedu annal muadzina ghairu maujud. Ada lagi teman-teman yang di Zoom yang ingin ikut memberikan contoh ya bedu boleh. Ya bedu. Ya bedu anna. Ya bedu anna boleh apa saja ya. Yang kira-kira sehari-hari dengan kita aja ya. Kita lihat teman kita jam istirahat jajannya nggak berhenti-berhenti misalnya ya. Wah jelas nih duitnya dia banyak misalnya. Wah kita lihat teman kita namanya Muhammad nggak jajan nggak selesai jajannya beli ini beli itu beli. Semua dibeli misalkan. Masya Allah. Ya bedu anna nukuda Muhammadin kathiratun ya. Jelas nih duitnya Muhammad tuh banyak nih misalnya. Silakan barangkali ada yang memberikan contoh yang lain boleh ya. Sebelum udah selesai nih latihan atau pelajaran yang Ada susah di ke-16 ya sudah selesai. Sebelum nanti barangkali kita cukupkan ya. Karena nanti pelajaran 17 biar kita ambil nanti di pekan yang berikutnya insyaallah. Ada lagi yang ingin memberikan contoh di latihan 12? Maaf berarti nggak bisa sampai jam 5 ini ya karena baik. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya bedu kita bisa gunakan untuk hal-hal yang jelas yang nampak kita melihat di mata kita bahwasanya oh iya nampaknya begini ya, jelas begitu ya. Bisa dengan menggunakan ya bedu anna. Kalimat-kalimat yang sederhana yang ada di sekitaran kita. Ini barangkali teman-teman sekalian yang bisa disampaikan di kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk yang berbicara. Semoga bermanfaat pula untuk yang mendengarkan, berkah untuk kita semua, berkah atas waktu yang sudah kita luangkan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang mengikuti kita di Zoom ya, atau yang menjadi mustami kita di studio di sore hari ini. Kita kembalikan lagi kepada Mas penyiar, silakan.